A few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah An-Nuria Febrianti dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat Islam, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang logika. Nah, di video kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian logika, yang kedua adalah kausalitas, dan yang ketiga adalah kesesatan karena pertanyaan yang kompleks. Yang pertama, logika. Nah, logika adalah ilmu yang mempelajari aturan atau cara berpikir yang benar dan logis. Jadi logika itu kita diajari atau kita dilatih untuk bisa menilai suatu argumen atau pernyataan, apakah pernyataan atau argumen tersebut itu bersifat rasional dan masuk akal. Dan dengan kita mempelajari logika, maka kita dapat menghindari kesalahan dalam berpikir. Kemudian yang kedua adalah kausalitas. Kausalitas adalah hubungan sebab akibat antara dua peristiwa atau keadaan, di mana ketika ada suatu peristiwa atau sebab, maka akan adanya akibat dari peristiwa tersebut. Jadi kausalitas ini bisa dikatakan dengan hubungan antara sebab dan akibat. Kausalitas ini dibagi menjadi dua, yaitu kausalitas langsung dan kausalitas tidak langsung. Yang pertama, kausalitas langsung. Kausalitas langsung adalah ketika suatu peristiwa atau sebab yang menghasilkan akibat tanpa adanya perantara atau tahapan tertentu. Jadi kausalitas langsung itu ketika ada sebab, maka langsung terjadi akibat. Seperti contoh, ketika bola ditendang, maka bola akan bergerak. Nah, ketika bola ini ditendang, otomatis bola akan bergerak tanpa adanya perantara atau tahapan apapun. Kemudian yang kedua adalah kausalitas tidak langsung. Kausalitas tidak langsung adalah ketika suatu peristiwa atau sebab yang menghasilkan akibat melalui suatu perantara atau tahapan tertentu. Jadi kausalitas tidak langsung ini kebalikan dari kausalitas langsung. Nah, kalau kausalitas tidak langsung itu ketika ada sebab, maka butuh adanya proses atau tahapan untuk terjadinya suatu akibat. Seperti contoh, ketika petani menanam benih padi, maka benih tersebut akan tumbuh menjadi padi. Jadi, ketika petani menanam benih padi, maka butuh yang namanya proses atau tahapan untuk terjadinya suatu akibat, yaitu untuk terjadinya tumbuhnya padi. Jadi, perlu adanya proses atau tahapan melalui dipupuk atau disiram dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kesesatan karena pertanyaan yang kompleks. Ini adalah salah satu jenis dari logical fallacy. Nah, logical fallacy itu diartikan sebagai kesalahan dalam berpikir. Jadi, kesesatan karena pertanyaan yang kompleks ini adalah salah satu jenis dari kesalahan dalam berpikir. Karena ketika seseorang ini mengajukan suatu pertanyaan, maka pertanyaan yang diajukan ini mengandung asumsi yang tersembunyi, sehingga lawan bicara atau seseorang yang mau menjawab pertanyaan tersebut itu akan memberikan asumsi. Seperti contoh, apakah kamu sudah berhenti berbohong pada ibumu? Nah, pertanyaan seperti ini maka menimbulkan asumsi pada jawaban yang diberikan. Ketika si penjawab ini menjawab tidak, apakah kamu sudah berhenti berbohong pada ibumu? Jika menjawab tidak, maka dianggap dia masih berbohong, padahal mungkin saja dia tidak pernah berbohong. Nah, ketika dia menjawab iya, apakah kamu sudah berhenti berbohong pada ibumu? Jika dijawab iya, maka akan menimbulkan asumsi bahwa sebelumnya dia pernah berbohong pada ibunya. Padahal mungkin saja dia tidak pernah berbohong pada ibunya.
Nah, jadi kesesatan karena pertanyaan yang kompleks ini adalah salah satu jenis dari logical fallacy, karena pertanyaan tersebut itu jawaban yang akan diberikan itu akan menimbulkan asumsi yang tersembunyi. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.